Kendati program makan bergizi gratis MBG tengah disorot karena kasus keracunan siswa, pemerintah memastikan MBG akan jalan terus. Berlanjutnya program unggulan Presiden ini tentunya tak lepas dari sokongan dari berbagai kalangan, terutama DPR. MBG dilihat punya nilai strategis dan bermanfaat panjang. Selengkapnya dalam Ulas Utas, Gerak Cepat, Benahi MBG. Dewan Perwakilan Rakyat menyokong penuh kelangsungan program makan bergizi gratis yang menjadi unggulan pemerintahan Prabowo Subianto. Kendati pelaksanaan MBG tengah disorot setelah kasus keracunan yang mendera siswa, legislatif menilai program ini bernilai strategis. Tak hanya tujuan mulia mencerdaskan anak bangsa, lebih dari itu ada ekonomi berputar dari desa hingga kota. Jadi, kalaupun ditemui masalah dalam pelaksanaannya, tidak berarti mengambil jalan menghapus, tapi cukup dengan menambalnya agar lebih baik dan tak terulang di kemudian hari. Kita lihat dulu, kita evaluasi total, kemudian bagaimana kemudian nanti di lapangannya, mana saja yang harus kita perbaiki, mana saja yang kita harus evaluasi. Kan sekarang baru akan dilakukan, jadi apa saja yang akan dilakukan, bahkan sudah akan turun perpres untuk melibatkan kementerian lembaga terkait untuk ikut bisa berpartisipasi sehingga tidak terjadi hal yang kemudian kemarin terjadi seperti keracunan dan lain sebagainya. Ya kita beri kesempatan dulu untuk evaluasi ini bisa berjalan di lapangan. Pemerintah telah memastikan program MBG akan terus melaju. Dan tentu saja pemerintah tak menutup mata atas persoalan yang mengganjal program unggulan ini. Pemerintah akan berupaya menutup celah-celah yang memungkinkan terjadinya keracunan MBG. Pemerintah terus-menerus memastikan program makan bergizi gratis berjalan aman, layak sesuai SOP, dan tepat sasaran. Tentu ada tantangan dan kekurangan, tapi saudara-saudara, komitmen pemerintah jelas, respon cepat, instruksi Bapak Presiden tegas, perbaiki sistem, perkuat tata kelola MBG secara menyeluruh. Presiden Prabowo sendiri akan menerbitkan peraturan presiden, Perpres, tentang tata kelola MBG. Perpres itu digadang-gadang bisa menjadi instrumen penting agar tak lagi ada persoalan yang membelit program MBG di seluruh wilayah tanah air. Lalu, apa isi dari Perpres tentang tata kelola MBG tersebut? Dalam Perpres tersebut dimuat tugas pokok fungsi masing-masing kementerian, lembaga, institusi untuk mendukung program makan bergizi gratis. Contohnya ya, penyelenggara makan bergizi gratis adalah Badan Gizi Nasional, tapi pengawasan ada di Kementerian Kesehatan. Kemudian BPOM melakukan mitigasi, evaluasi terkait dengan seluruh aspek higienis, sanitasi, dan lain-lain, termasuk juga mitigasi jika terjadi gangguan kesehatan terhadap penerima manfaat, yang itu nanti mungkin kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Peran daerah juga akan terlihat di mana Kemendagri mengkoordinir seluruh Pemda dan Pemda ikut terlibat dalam program makan bergizi gratis. Berbagai kalangan mengakui bahwa program MBG sebagai program yang bernilai positif panjang. Karena itu program MBG tak boleh dihentikan. Program MBG diyakini bermanfaat bagi pemenuhan gizi anak-anak yang dalam jangka panjang akan memenuhi kualitas kecerdasan generasi penerus bangsa ini. Manfaat positif yang panjang lainnya adalah membuka lebar iklim yang bakal menumbuhkan perekonomian rakyat. Proses yang panjang ini nanti akan menghadirkan kesempatan-kesempatan baru ya. Misalnya bagaimana pihak penyedia atau supplier bahan bakunya ya. Di situ ada petani, ada nelayan ya, yang siapapun yang memang dia itu termasuk dalam mata rantai awal untuk menyediakan bahan baku.
itu tentu akan menjadi pihak yang juga diuntungkan, ya. Nah, pada sisi proses kita juga melihat bahwa di situ juga ada peluang-peluang terkait dengan masalah kebutuhan tenaga, di mana di situ akan juga menghadirkan kesempatan kerja, ya. Nah, juga pada saat proses distribusinya. Nah, ini kan sebuah proses yang panjang ini melibatkan cukup banyak aktor, dan saya rasa ini menjadi sebuah ruang kesempatan kerja yang memang baik, ya. Meskipun juga tadi ada catatan tersendiri ya dalam konteks pelaksanaannya, ya. Ya, bagian penting dari program MBG adalah Dapur MBG atau yang dinamai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Dapur-dapur MBG ini terbukti mampu menggerakkan ekonomi di tingkat lokal. Dari dapur MBG bisa lahir wirausaha baru bidang pangan. MBG ini kan istilahnya kan new emerging market ya. Jadi pemerintah membuat pasar baru melalui konsumsi di peserta didik kita. Dengan satu dapur melayani 3.000 para penerima manfaat, ada siswa, ada ibu hamil, dan menyusui dan segala macamnya itu, maka akan ada yang disebut dengan rantai pasokan bahan baku ke dapur. Nah, melalui rantai pasok inilah kita berharap nanti bisa menggerakkan ekonomi di tingkat lokal, dan sekarang sudah terbukti bahwa satu dapur itu memberi ruang lahirnya 5-6 entrepreneur supplier baru yang bergerak di bidang pangan, yang itu basisnya dari komunitas di tingkat lokal, pedagang beras, kemudian peternak ayam, peternak ikan, pedagang sayur, pedagang buah, yang hari ini itu mereka betul-betul merasakan manfaat dari keberadaan dapur itu dengan cara apa? Menjadi supplier bahan baku ke dapur. Masyarakat juga diajak bersama-sama turut mendukung berjalannya program MBG. Masyarakat bisa terlibat dalam menyiapkan ekosistem pangan yang mendukung operasional dapur-dapur MBG. MBG itu sifatnya kontinuitas, ya, berkesinambungan. Oleh karena itu saya mengajak seluruh masyarakat yang ada di desa-desa, yang ada di sekitar SPPG itu berdiri, ayo kita manfaatkan dengan membangun ekosistem ekonomi pangan, agar apa? Agar tujuan Pak Prabowo SPPG atau MBG ini bisa menggerakkan roda ekonomi masyarakat di bawah itu bisa tercapai. Kalau tidak, nanti yang mengambil keuntungan, yang mengambil manfaat adalah bukan masyarakat lokal. Program makan bergizi gratis terbukti tak hanya menyuntikkan gizi untuk anak-anak sekolah, tapi juga menjadi penopang ekonomi ribuan pekerja dapur di sejumlah daerah. Dan agar manfaat mulia itu tak luntur, program MBG harus terhindar dari pemburu rente atau keuntungan semata.